Salam, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus. Sekarang ini kita akan melaksanakan ibadah persekutuan rumah tangga. Sebelum kita menyambut Tuhan salam, dengarkanlah pengantar ibadah ini. Ibu bapak, saudara-saudara, setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan menambah pengetahuan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu, saling mendekatkan diri dengan saudara-saudara seiman. Kiranya kesempatan ini semakin mempererat ikatan persaudaraan kita. Ungkapkanlah sukacita kita dengan saling bersama dan mengucapkan Tuhan mengasihi. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan menyambut bersama. Permohonan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita. Amin. Terima kasih dulu kembali. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4. Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa. Mulia namanya, tangannya megah. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati dalam doa, kita naikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang menghadap Engkau dengan segala kekurangan dan keberadaan kami. Kami hendak menaikkan doa syukur kami kepada Engkau, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau percaya kepada kami. Jemaat hingga pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, terima kasih-Mu. Kami sebagai keluarga Kristen dimanapun berada, boleh bersama bersekutu untuk memuji dan memuliakan kebesaran Allah, serta untuk mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan dari Kidung Jemaat nomor 451. Kidung Jemaat nomor 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Sekarang tiba saat bagi kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1, pasal 15 ayat 1 hingga ayat ke-21 dengan berikut sidang Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka.
ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penetua-penetua di Yerusalem untuk membicarakan soal ini. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Pinsia dan Samaria, dan di tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini sangat menggembirakan hati saudara-saudara di sini. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penetua-penetua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang umat Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hidup Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penetua-penetua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa tersedialah semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perkataan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah mengenal hati manusia dalam menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Dia menurunkan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia membisikkan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa Allah mau mencobai Allah yang meletakkan pada hukum murid-murid itu suatu hukum yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang yang tidak maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah ya Paulus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih satu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok yang telah roboh, dan Roh Tuhan akan membangunkan kembali dan akan kukuhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang aku sebut ini. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan sesuai yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah mencemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging-daging yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari. Sabar di rumah. Demikian baca firman Tuhan kita. Sejauh firman kita hari ini bermanfaat bagi kita semua yang mendengar, yang belajar firman Tuhan ini serta berharap. Sebelum kita mendengarkan akan permintaan firman Tuhan, mari kita kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49. Kidung Jemaat nomor 49, firman Allah berkata, sampai ujung
Tuhan, kembali kami menghadap Engkau saat ini. Kami hendak membaca dan mendengar dan merenungkan bersama akan kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman yang hendak kami pahami bersama. Berikan juga hikmat dan penyertaan-Mu kepada hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu agar dapat menyampaikan firman seluruh dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita pada ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat 21 yang telah kita baca tadi. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 pasal 15 ayat 1 hingga ayat 21 ini membahas mengenai apakah orang percaya dari bangsa lain atau non-Yahudi perlu disunat atau tidak, sehingga orang-orang dari Yudea berangkat ke Antiokhia memberitakan tentang keharusan untuk disunat, dan hal ini tentu ditentukan langsung oleh Paulus dan Barnabas, sehingga semua orang yang berkepentingan berkumpul di Yerusalem untuk membahas masalah disunat atau tidak orang-orang yang menjadikan percaya berasal dari bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika Paulus diperhadapkan dengan situasi ini, Paulus menerima dengan baik kedatangan mereka, meski mereka datang dengan membawa pengajaran yang tidak benar bagi jemaat di Yerusalem. Ada kemungkinan bahwa isu mengenai kewajiban sunat atau menjalankan hukum Taurat ini berasal dari kalangan Farisi yang telah menjadi Kristen. Pernah dikisahkan dalam Matius 15 yang menceritakan Yesus sendiri menentang orang-orang Farisi yang telah mengaku percaya kepada Kristus. Namun mereka masih mementingkan dan bahkan mencampurkan kepercayaan mereka kepada Kristus dengan tradisi nenek moyang mereka, itu hukum Taurat Musa. Apalagi kekristenan orang lahir di dunia berlatar belakang Yudaisme yang tidak serta merta menerima langsung ajaran Yesus Kristus, sehingga ada sebagian orang saat ini yang masih berpegang pada hukum Musa atau hukum Taurat tentang keselamatan melalui sunat. Inilah yang telah ditentang oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang 21. Namun walaupun Paulus menentang hal ini, ia tetap tidak memaksa mendapatkan pada jemaat di Antiokhia. Paulus justru menyetujui usulan jemaat Antiokhia untuk menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan pimpinan gereja lainnya, yakni para rasul dan penutua jemaat di Yerusalem, tertulis pada ayat yang kedua. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Paulus berkesempatan untuk menjumpai jemaat Tuhan di Fenisia dan Samaria. Di sini Paulus tidak memakai kesempatan ini untuk mempengaruhi jemaat tersebut atau mencari dukungan soal bagi pendapatnya, melainkan Paulus menyaksikan anugerah Allah yang dicurahkan kepada orang non-Yahudi sehingga mereka menyebut Injil. Lalu setibanya Paulus di Yerusalem, ternyata Paulus tetap menemukan golongan Farisi yang berpendapat serupa bahwa sunat itu diwajibkan agar kita menerima keselamatan ini. Maka saat itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terjadilah perdebatan dan pembahasan yang menarik, sehingga Petrus tampil dan menekankan dua hal pertama. Yang pertama, Tuhan tidak membedakan orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang kedua, bahwa keselamatan dimulai dari kasih melihat Tuhan
Yesus Kristus tertulis dalam ayat 11. Oleh sebab itu, keselamatan itu bukan karena iman ataupun perbuatan. Bila sebelumnya orang Yahudi yang takut akan Allah harus melirik kawasan bumi, bila diinginkan masuk komunitas orang beriman, maka dalam Yesus kondisi itu tidak berlaku lagi. Memelihara kondisi agama tidak akan membuat orang lebih dekat pada keselamatan, sebab keselamatan tidak berdasarkan pada aktivitas religius. Lalu Paulus menceritakan bagaimana Tuhan bekerja. Menurut mereka dalam penginjilan kepada non-Yahudi. Pendapat Petrus, Paulus, dan Barnabas ditentukan pula oleh Yakobus. Ia mengatakan bahwa jangan sampai kita menyulitkan orang-orang yang hendak berbalik kepada Allah. Menurut nas pada hari ini, saudara-saudara yang berkati, Paulus ingin menekankan bahwa ia tidak memperbolehkan golongan Kristen untuk menjalankan perbuatan dosa, yaitu sunat. Hanya saja Paulus menentang pandangan golongan Kristen bahwa dengan melakukan sunat itu akan menerima keselamatan. Orang Kristen sering melebih-lebihkan adat dan kebiasaan, sedangkan arti dan tujuan yang sebenarnya dari hukum itu tidak diperhatikan. Soal luarnya yang diutamakan dan intinya ditinggalkan. Karena hal ini membuat golongan Kristen hanya berfokus pada apa yang mereka lakukan yang sesuai dengan hukum Taurat, yang artinya mereka lebih mengandalkan kemampuan mereka sendiri dalam melakukan segala sesuatu. Orang Kristen mengira bahwa dengan menjalankan syariat agama mereka telah diselamatkan. Mereka lupa bahwa dosa mereka ditanggung oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, yang membawa kita mendapat kesempatan untuk menerima keselamatan yang semata-mata terjadi karena kasih karunia dari Tuhan saja. Dan juga yang Paulus tekankan lagi bahwa tidak hanya sunat secara lahiriah akan membuang sesuatu yang kotor dalam tubuh yang harus dilakukan orang percaya, tapi juga kita harus membuang sesuatu yang kotor dari dalam hati atau yang dikenal dengan sebuah hati, sesuai dengan yang kotor yang harus kita membuang seperti kesombongan, iri, keserakahan, atau keinginan yang membawa pada dosa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut firman pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang lupa diri, lupa bahwa semua berkat yang kita dapatkan termasuk keselamatan semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan saja, bukan karena usaha dan kerja keras kita sendiri. Dan juga kita jangan menjadi hamba Tuhan yang firman katakan begini, mulutmu memuji aku, tetapi hatimu jauh dari Allah. Banyak hamba Tuhan yang sekarang mereka aktif ibadah maupun pelayanan di gereja manapun setelah berada di luar apa yang mereka lakukan. Sesuatu yang tidak seharusnya seperti berjudi, mabuk-mabukan, bergosip dan lain sebagainya. Hal seperti ini tentu tidak pantas kita lakukan karena itu sama saja dengan menipu diri kita sendiri. Terlebih bagi kita menipu Tuhan sebagai juru selamat. Perlu saya menegaskan bahwa keselamatan tidak hanya kita peroleh dengan berbuat baik atau aktif dalam pelayanan di gereja saja, tetapi juga Tuhan melihat keberadaan hati dan hidup kita di tengah-tengah dunia. Artinya jangan menjadi orang yang bermuka dua, sama seperti orang Farisi. Mereka tekun dan menaati hukum Taurat, namun ketika berada di dalam kehidupan masyarakat mereka dipenuhi kesombongan, keserakahan dan irian. Tuhan tidak menginginkan namanya menjadi kepedulian ganda atau istilahnya bermuka dua. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai hamba Tuhan
bagian dari karya penyaliban Yesus Kristus, yang artinya kita telah dibebaskan dari belenggu dosa dan juga hukum Taurat Musa. Karena sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib, maka kewajiban kita ialah menjalankan hukum kasih sesuai dengan apa yang Yesus telah ajarkan. Sebagai orang yang dimerdekakan atau ditebus oleh Yesus, maka kita jangan berbuat dosa lagi. Istilah kemerdekaan dalam hidup kita, saudara, dengan berbuat baik sebagai merespon saudara terhadap kasih karunia keselamatan yang diberikan Allah. Terutama kita sebagai keluarga Kristen, kita dituntut untuk hidup bersama. Saya ulang, kita sebagai keluarga Kristen, kita dituntut untuk hidup bersama. Hati dalam menaati firman yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Contohnya, apabila suami atau istri berperilaku tidak benar, maka kita harus berani memberikan teguran. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca selama ini, kebenaran dari firman Tuhan yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam keluarga, akan mendatangkan berkat bagi kita. Dengan menerima Injil itu, kita akan menerima Yesus dalam kehidupan kita. Tugas kita sebagai keluarga Kristen tidak hanya menerima Injil tersebut, tapi juga mengabarkan agar berkat yang Tuhan berikan tidak hanya bagi kita saja, tapi juga bagi orang-orang yang mendengarkan, kemudian menerima kebenaran Injil tersebut dan Yesus dalam kehidupan mereka. Amin. Untuk firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami hendak menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Kami sangat berterima kasih Tuhan karena kasih-Mu kepada kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk bersatu hati memuji dan memuliakan bersama. Tidak hanya itu Tuhan, Engkau juga telah memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan bersama Al-Quran. Tuhan, setiap keluarga Kristen dimanapun mereka berada, Engkau mengakui setiap pergumulan yang masing-masing dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan bagi setiap keluarga Kristen dalam menghadapi pergumulan hidup mereka. Karena kami yakin Tuhan, pergumulan hidup yang Engkau izinkan terjadi dalam setiap keluarga memiliki tujuan untuk membuat kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan membentuk iman pengenalan kami lebih dekat. Juga Tuhan, ini Engkau berkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap jemaat dimanapun berada, agar setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan boleh berhasil hanya oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Sehingga melalui hal ini juga dapat membawa kepujian dan kemuliaan bersama. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Engkau percaya dalam sebuah keluarga Tuhan, agar kiranya mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang hidup di dalam kebenaran jalan Tuhan. Berikan hikmat dan penyertaan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang anak, agar dapat membawa kebahagiaan dalam keluarga mereka masing-masing. Terlebih Tuhan memuliakan boleh dinyatakan dalam setiap keberhasilan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan, saat ini kami juga teringat dengan kondisi bumi kami di mana kami tinggal yang sedang dilanda sebuah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan perlindungan dan kasih-Mu bersama dengan kami, agar kami boleh bersabaran dalam kondisi yang terhadap pada kami, dan juga Tuhan kiranya mujizat-Mu dapat terjadi di tengah-tengah bumi, sehingga kami dapat hidup dengan sebagaimana mestinya. Tuhan, ada banyak hal yang hendak kami minta kepada-Mu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Allah yang Maha Tahu menyerahkan Tuhan segala kehidupan kami.
kasih Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi di Kristus. Berikanlah kami pada hari ini yang kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari peranjat. Karena kalau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu dengarkan pengantar persembahan bagi kita yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayat 7 hingga ayat 6 yang berbunyi, kepada Tuhan hai suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bahwa persembahan dan masuklah ke perkataan. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak menyerahkan persembahan syukur kami kepada-Mu. Berkati persembahan syukur ini akan kami serahkan agar berguna bagi pelayanan gereja, berkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat, agar boleh berhasil sehingga pujian dan kemuliaan hanya dinaikkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur yang akan kita kumpulkan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318, Kidung Jemaat nomor 318 yang berjudul Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau tahu yang dekat, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada berlekat, di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota Menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saya undang saudara-saudara kasih Tuhan untuk berdiri. Kita akan mengobrolkan Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan jemaat menyanyi haleluya. Haleluya.